Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofi Rahmadiani. Saya mahasiswi semester 5 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah proyek yang saya rancang. Proyek tersebut bernama Buatlah Hidupmu Jauh Lebih Bermakna. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Proyek itu sudah saya bukukan untuk tugas pada mata kuliah Psikologi Transpersonal. Tidak sedikit orang ketika melihat kehidupan orang lain di dunia maya itu seakan-akan kehidupannya sangatlah sempurna, bahagia, dan pada akhirnya membandingkan dengan diri sendiri sampai-sampai merendahkan diri kita ini. Padahal yang terlihat bahagia di media sosial itu belum tentu bahagia di dunia nyata. Terkadang dengan kita sibuk memperhatikan kehidupan orang lain, kita sampai lupa akan menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu, mental ataupun rasa keingintahuan kita menjadi lemah dan bahkan tidak menginginkan kehidupan yang lebih maju. Salah satu cara agar kehidupan kita berkembang dan terus maju adalah keluar dari zona nyaman. Zona nyaman merupakan keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga kita tidak mengalami banyaknya stres. Zona nyaman membuat kita bisa beristirahat, bersantai, dan memulihkan energi usai bekerja keras. Kita merasa rileks di dalamnya dan ingin terus merasa di sana. Zona ini seakan membuat hidup terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Sebaliknya, area lain di luar zona nyaman adalah tempat yang bisa menimbulkan stres dan rasa cemas. Tempat tersebut penuh dengan resiko dan banyak hal yang tidak pasti. Kita pun tidak dapat mengira-ngira bagaimana cara merespon hal baru tersebut. Meskipun begitu, stres sebetulnya tidak selalu buruk. Stres yang sehat justru dapat menjadi motivasi bagi kita untuk berkembang menjadi lebih baik, pintar, atau sukses. Stres juga membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan ringkas. Berada dalam zona nyaman memang membuat kita bekerja dengan stabil. Tapi, keluar dari zona nyaman bisa meningkatkan hasil pekerjaan kita. Oleh sebab itu, hal tersebut perlu diluruskan dengan cara yang benar dan tepat. Salah satunya bisa dengan terapi. Metode terapi yang cocok dilakukan dalam proyek ini yaitu logoterapi atau disebut sebagai terapi pemaknaan hidup. Proyek ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Namun, jika menginginkan hasil yang lebih maksimal, harus didampingi dengan seseorang yang ahli di bidangnya. Metode logoterapi yang akan dibahas dalam proyek ini yaitu dengan melakukannya dalam bentuk FEED atau bisa disebut Feel, Imagine, Do, and Share. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Makna hidup dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, keadaan bahagia ataupun penderitaan. Ungkapan seperti makna dalam penderitaan atau hikmah dalam musibah. Selain itu, waktu adalah sahabat untuk menemukan sebuah makna hidup. Oleh karena itu, waktu akan selalu mengobati setiap luka yang ada di dalam diri sehingga pada akhirnya kita masing-masing akan memahami sebuah kehidupan. Saya akan mengenalkan sebuah metode terapi untuk menemukan makna dalam hidup yaitu dengan melakukan konseling logoterapi. Inti ajaran dari logoterapi adalah untuk mengembangkan sikap yang tepat atas penderitaan yang dialami. Fokus dari logoterapi adalah membantu orang-orang lebih sadar tentang makna hidup yang dijalaninya. Dengan begitu, setiap orang bisa membuat kualitas hidup mereka jauh lebih baik.
Cara mengaplikasikan logoterapi dalam kehidupan sehari-hari pun tidaklah sulit. Kalian bisa melakukan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, bangun hubungan dengan orang lain dan berinteraksilah dengan mereka, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, temukan sebuah tujuan dalam keterpurukan, seperti menemani anggota keluarga saat sedang sakit. Hal ini bisa dijadikan momen untuk lebih dekat dan menghabiskan waktu bersama. Yang ketiga, percaya bahwa hidup tak selamanya indah dan setiap orang bisa saja mengalami kegagalan. Namun, setiap momen selalu memberikan makna, bahkan di situasi terpuruk sekalipun. Yang keempat, ambil semua keputusan sesuai yang kalian inginkan, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kelima, jalani hidup dengan berfokus kepada orang lain agar bisa keluar dari perasaan yang terkekang. Dan yang terakhir, selalu bisa menerima hal yang sangat buruk. Berdasarkan pemaparan proyek di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan kita berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman, mengartikan bahwa diri kita siap dan akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Karena pada dasarnya, dengan kita mengetahui potensi yang kita punya dan berkeinginan untuk mengasah hal itu, menjadi poin yang sangat penting bagi kita untuk mengenali pemaknaan